Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, sahabat SDT Al-Furqan TV Palembang, bertemu lagi di acara Tahsinul Quran. Kali ini bersama saya Muhammad Adriansyah, dan saya saat ini didampingi oleh Ananda Tahosus dari kelas 4 ya. Silakan diperkenalkan dirinya. Siapa namanya? Baihaqi Rafka Adiguno. Oke, ini siapa namanya? M. Syafiali Murtiza Surah. Oke, barakallah. Nur Aisyah Zahra. Oke. Kanita Fahima Izzatun Nisa Taufik. Oke, barakallah. Alhamdulillah. Di sini kita bersama dengan anak-anak yang soleh, penghafal Quran ini. Ya. Jadi mereka sudah menyelesaikan juz 30 dan juga saat ini mau menyelesaikan juz 29. Adapun pada hari ini kita akan membahas tentang surat yang mungkin pendek ya, yang mungkin kita semua mengenal, yaitu surat Al-Falaq. Al-Falaq ya. Jadi Al-Falaq ini ada 5 ayat. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita bersama-sama dan juga dengan teman-teman kelas 4 ini, khusus kelas 4, kita semua bisa mempelajari bersama-sama cara membaca surat Al-Falaq ya. Oke. Kita baca sama-sama. Ustaz akan bacakan terlebih dahulu, kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, barakallah. Dha-nya jangan lupa ya. Huruf dha, a'udzu di ujung lidah di lidah yang atas tuh bertemu dengan gigi yang di atas ya. Lidahnya bertemu di gigi yang paling atas ya. Dzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan lupa shinnya ya. Shin, sya. Minasyaiton. Oke, jangan lupa dza dengan shin tadi ya. Oke, kita ulang sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, barakallah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, barakallah. Mungkin sudah agak sedikit koreksi ya, karena ada juga teman-teman kalian itu ketika membaca bismillah, caranya apa? Bismillahirrahmanirrahim, itu ro tasydidnya enggak dibaca, jadi dibaca tasydid di huruf ro-nya ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Oke, bukan bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita lanjut ke ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Oke, bagus. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Oke. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati
fasadi fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, barakallah. Alhamdulillah, sudah bagus semua. Nah, ini akan kita kupas satu persatu dari surat Al-Falaq ya, dari ayat pertama. Sekalian kalau seandainya Ustadz bisa menjelaskan tentang tafsiran ataupun makna dari setiap ayat tadi ya. Oke, Ustadz akan jelaskan. Jadi kita tidak hanya mendapatkan ilmu tajwidnya saja, tapi juga makna yang ada di balik itu. Oke. Ayat pertama Ustadz akan bacakan, Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, di situ ada huruf A dengan ain ya, alif dengan ain. Jangan disamakan itu ya, alif dengan ain. Jangan qul a'u. Jangan kul a'u atau juga kul a'u. Jangan situ ya. Jadi alif dengan ainnya harus dibedakan ya. Kul a'u a'u. Jangan juga disambungkan kul a'u a'u. Oke ya. Jangan juga disambung ya. Kul a'u. Oke. Jadi dipisahkan, dijelaskan satu persatu hurufnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan lupa qalqalah yang di ayat pertama ya. Di setiap ayat di surat Al-Falaq ini ada qalqalahnya ya. Ada qalqalah. Huruf qalqalah tahu ya? Iya. Apa? Coba. Huruf da. Ya, apalagi selain itu? Ba. Qaf. Oke, qaf. To. Ya? Jim. Oke. Jadi kalau simpelnya itu ba, ju, di, to, ko. Oke, ba, jim, dal, to, qaf. Nah, di sini ada semua, ada qafnya. Kemudian di ayat ketiga ada huruf ba, ayat keempat dan 5 ada huruf dal ya. Nah, jadi di sini ada di akhir ayat itu ada huruf qalqalahnya. Jangan lupa ya. Oke. Jadi Qul a'udzu birabbil falaq. Oke. Nah, di sini artinya apa? Ayat pertama, katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Nah, jadi ini ada kalimat apa? Permohonan atau kalimat isti'adzah itu ya. Jadi yang dimaksud dari kalimat apa namanya isti'adzah itu apa? Tentang pelindungan ya, pelindungan dari siapa? Ta'awuz atau isti'adzah tadi ya, pelindungan kepada siapa kita minta perlindungan? Kepada Allah ya. Kalau seandainya kepada yang selain Allah, bisa nggak kita meminta perlindungan? Itu namanya syirik. Nah, syirik, masya Allah, barakallah. Jadi tadi ya, di ayat pertama di kalimat ini ada kalimat apa? Isti'adzah itu ya. Isti'adzah itu minta perlindungan kepada Allah. Agar apa? Agar terhindar dari apa? Dari kejahatan, kejelekan dan keji dan mungkar. iya, masya Allah. Dan yang bisa melindungi itu hanya siapa? Allah. Hanya Allah. Tidak ada yang bisa melindungi selain Allah. Oke ya, barakallah. Jadi maka dari itu, nah kalian juga sudah menghafal surat Jin ya, Al-Jin ya. Bahwasanya di surat Al-Jin itu ada kisah tentang orang-orang yang ketika mereka tuh melewati lembah, ya mereka melewati lembah di zaman kaum jahiliyah dulu ya, zaman Nabi dulu ya, sebelum Rasulullah datang. Itu mereka itu ketika melewati lembah, mereka minta perlindungan kepada jin, ya, minta perlindungan kepada jin supaya jangan diganggu itu ya. Makanya turunlah ayat surat Al-Jin itu ya, wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Oke ya, maksudnya ada sebagian manusia itu minta perlindungan kepada jin, pada sebagian dari kalangan jin. Justru itu hanya membuat mereka tuh takut ya, takut ya. Jadi
mereka tuh tambah sesat, takut ya, minta perlindungan kepada jin tadi. Oke ya. Jadi itu tadi dari ayat pertama tadi maknanya bahwasanya kita hanya berlindung kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Karena kalau kita berlindung kepada selain Allah itu bisa menyebabkan syirik. Oke, kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Oke, di situ ada ikhfa. Yang mana ikhfa-nya coba? Ikhfa, ada yang tahu ikhfa? Min syarri ma khalaq. Dimingnya. Oke, min nun mati ketemu shin. Iya lupa. Enggak bab Quran ya, enggak apa. Jadi betul ya. Tadi di minnya itu ya, nun mati bertemu dengan huruf shin. Itu ya. Nah, jadi dibaca bisa 2 atau 3 harokat. Tapi kalau soalnya 2 harokat itu mungkin agak kependekan ya, jadi agak lamakan sedikit. Nah, ikhfa apa artinya ikhfa? Dengung. Samar ikhfa itu ya. Oh iya, samar. Ikhfa artinya samar ya. Jadi disamarkan, enggak jelas. Ya, kalau jelas kan min syarri ma, jadi ini agak disamarkan. Min syarri ma khalaq. Oke, di situ juga ada huruf qaf. Ya. Huruf qaf tadi apa? Baju di toko. Baju di toko. Apa itu? Huruf Ba, jim, dal, to, qaf. Qaf. Nah, itu huruf apa itu? Huruf qalqala dipantulkan ya, khalaq. Oke, kita baca ayat kedua. Min syarri ma khalaq. 1 2 3. Min syarri ma khalaq. Oke, barakallah ya. Dari apa? Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Jadi Allah itu juga menciptakan semua makhluk ini adalah ciptaan Allah, termasuk manusia, termasuk jin, dan juga ada juga hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari apa penciptaannya tadi ya. Karena ada yang baik kan, ada yang buruk juga itu kan. Nah, jadi kita juga mengambil hikmah. Kalau seandainya Allah menciptakan semua ini baik saja, nah jadi nggak ada nggak ada iramanya ketika kita hidup di dunia ini ya. Jadi jalan lurus saja gitu kan. Jadi itu tadi supaya kita bisa mengambil hikmah. Nah, jadi Allah menciptakan juga makhluk-makhluk yang mungkin jahat lah, dalam artian melakukan keburukan dengan kepada kita. Nah, maka dari itu Allah tadi Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita berada di suatu tempat, kita disuruh oleh Rasulullah untuk mengucapkan doa apa? Ada yang tahu? A'udzu bikalimatillahi tammati syarri ma khalaq. Oke, barakallah qanita ya. Jadi kita berlindung kepada kalimat Allah yang punah dari seluruh makhluk-makhluknya tadi ya, supaya kita baik yang kasat mata ataupun tak kasat mata. Jadi misalnya kalau seandainya kita berada di satu tempat, kita membaca doa tadi, insya Allah kita terlindungi dari jin ataupun dari perampok ataupun apa ya. Oke, jadi Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oke, jadi ayat kedua tadi min syarri ma khalaq. Oke ya, jadi dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Kemudian ayat ketiga, oke ya, saya akan bacakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Oke, sama-sama. 1 2 3. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Oke, barakallah, sudah cukup bagus semua ya. Nah, di sini ada ro dengan gha, gitu ya. Nah, ini jangan sampai disamakan hurufnya syarri ro, atau jadi ro semua dibaca syarri ro sikin atau syarri ro. Yang siapa yang nggak bisa nyebut huruf R? Ada?
Yang ada kan teman-teman kalian tuh yang nggak bisa nyebut huruf R gitu ya, ro deh. Oke, jadi Oke, jadi dipisahkan huruf ro dengan huruf ro-nya ya, rin ya, huruf rin ya, ro dengan rin ya. Oke, jadi cara bacanya di sini juga ada ikhfa. Nah, banyak ikhfa di sini ya. Wa min syarri gha ya. Min tadi ikhfa. Jadi dan juga di sini ada apa namanya? Izhar ya, jelas. Izhar artinya aja jelas. Yaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf apa? Alif, ain, rin, ha, kho, apa? Oke, ada 6 itu ya? Iya. Oke, barakallah ya. Ada, jadi di sini ada ghasikin, itu dibaca jelas ya, bukan ghasikin. Nah ya, jadi jelas dibaca satu harokat saja. Oke, kita baca sama-sama ayat ketiga. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Oke, barakallah ya. Di sini artinya apa? Ayat ketiga. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Makanya ada Rasulullah tuh menyuruh kita, bagi kita yang memiliki anak tadi tuh jangan sampai anak kita tadi keluar ya. Apalagi ustadz ya yang punya anak kan, kalian juga sebagai anak-anak, supaya kalian tuh jangan keluar pada malam hari, pada apa namanya, pada saat maghrib ya. Jangan, karena pada saat itulah jin-jin atau setan-setan tuh bertebaran gitu ya. Nah, maka dari itu kalian apa namanya, diminta dan dianjurkan untuk tetap di rumah, jangan sampai keluar rumah ya. Kalaupun keluar rumah ya mau ke masjid itu lebih bagus itu ya. Setelah itu jangan main-main lagi. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Ayat berapa ini? Keempat. Oke, 2 ayat lagi ya. Di sini setiap ayat pasti ada ikhfa-nya ya, hukum ikhfa ya. Oke, nun mati ketemu shin. Oke, dengarkan. Nah, di sini ada gunnah musyaddada ya, di huruf nun tasydidnya. Makanya perhatikan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Oke, perhatikan. Di situ ada nun apa? Gunnah musyaddada di huruf nun tasydid ya. Kemudian huruf sa ya, ujung lidah ya. Sa. Oke, sama kayak za, fa, dho. Ya, fa, za, dho ya. Nah, jadi cara bacanya kita baca sama-sama ayat keempat ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Oke, barakallah, anak soleh. Oke ya. Ini tadi gunnah musyaddadahnya tadi di mana tadi? Nun tasydid. Jadi cara bacanya gimana? Ditekan ya. Ditekan sebanyak 3 harokat. Ya. 3 harokat, bukan 3 rakaat ya. Kalau 3 rakaat itu salat maghrib itu ya. Oke, 3 harokat ya. Nanti kalau kebalik-balik 3 harokat apa 3 rakaat nanti. Oke. Jadi sudah kita baca sama-sama ya ayat keempat tadi ya. Artinya apa? Dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menyembus pada habuhul. Masya Allah, barakallah. Jadi memang maksudnya tukang-tukang sihir itu tuh sudah ada di zaman dahulu ya, di zaman Rasulullah. Dan bahkan tahu nggak kalian, bahwasanya turunnya ayat ini ya dikarenakan pada saat itu Rasulullah disihir ya oleh salah seorang tukang sihir. Ustaz lupa namanya. Jadi ketika Rasulullah disihir oleh tukang sihir itu, maka turunlah ayat ini ya, asbabun nuzulnya ya, sebab turunnya ayat ini. Iya, jadi sebab turunnya ayat ini karena Rasulullah disihir, kemudian turunlah ayat ini, dan malaikat Jibril meruqyah Rasulullah dengan ayat ini. Dan ayat ini nih bersamaan dengan surat An-Nas yang kita sebut dengan al-mu'awwizatain ya. Nah, al-falaq dengan An-Nas itu sama ya. Ya.
Jadi dua surat ini disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, ya. Nah, jadi sebab turunnya jadi seperti itu ya kisahnya. Jadi pada saat itu Rasulullah disihir oleh tukang sihir, kemudian diruqyah oleh siapa? Jibril. Malaikat Jibril dengan ayat dengan surat ini. Al-Falaq dan Labid Al-Asam. Al-A'sam ya. Al-Asam. Asam. Oh, Masya Allah, barakallah. Terima kasih Ustaz. Jadi Labid Al-A'sam ya. Nah, alhamdulillah memang tukang sihir. Nah, sekarang ini ada nggak tukang sihirnya? Ada masih banyak tuh. Ada, masih Iya. banyak. Iya. Dukun. Dukun, ya. Ada juga yang disebut dengan apa namanya? Paranormal apa lagi ya? Magician apa ya? Apa lagi? Pokoknya banyak istilah-istilah yang diilmiahkan, ya. Paranormal, magician, apa namanya itu? Dukun itu mungkin yang istilah lama tuh ya. Tapi itu tadi ya, yang kalau sekarang ini sudah diilmiahkan kata-kata yang tadi ya, paranormal lah, magician lah, ahli hipnoterapi atau ya, gitu ya. Hipnotis lah, apalagi namanya. Ya pokoknya itu sama. Itu mereka tuh semua bekerja sama dengan jin itu ya. Apalagi kalau seandainya kita disuruh untuk apa namanya? Mengosongkan pikiran. Nah, ketika mengosongkan pikiran itu makanya jin dari mereka itu tuh dimasukkan ke dalam diri kita. Akhirnya kita nggak sadar. Seperti itu. Oke? Paham? Oke. Tadi di ayat keempat tadi ya. Nah, sekarang di ayat yang kelima. Oke, dengarkan ya. Saya akan bacakan ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ha, jangan lupa ya. Ha, keluar anginnya. Oke, ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, 1 2 3. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, hasad ya. Jadi apa artinya? Dan dari kejahatan Berdengki bila ia dengki. Oh, dengki. Tadi ha tadi huruf ha jangan lupa ya, beda dengan ha besar ya. Ha dengan ha besar, kemudian za sama ya, mengucapkan hurufnya za, sa, dha di ujung lidah ya. Ketemu dengan gigi atas ya. Kemudian ada qalqalahnya, hasad. Oke ya. Kemudian tetap ada di setiap ayat itu ada ikhfa-nya, nun mati ketemu shin. Oke, paham ya? Nah, apa tadi? Dan dari kejahatan orang yang hasad ya. Kalau seandainya dia hasad. Apa hasad itu? Hasad itu ya, nggak seneng kalau seandainya orang tersebut memiliki kenikmatan ya. Bahkan ingin bahwasanya nikmat itu tuh beralih kepada dirinya. Nah, maka dari itu kita Rasulullah sudah mewanti-wanti kita untuk selalu membaca zikir yang namanya zikir pagi petang atau pagi sore ya. Ya paling enggak lah kalian tuh hafal lah sudah. Apa zikir pagi sore itu apa? An-Nas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian apa? Ayat kursi. Nah, paling enggak lah itu ya. Paling enggak lah kalau seandainya kalian nggak bisa, karena banyak yang diajarkan oleh Rasulullah tuh ada asbahna wa asbahal mulku lillah. Kemudian ketika di petangnya amsayna wa amsal mulku lillah dan seterusnya itu ya. Iya, Masya Allah, barakallah. Nah, insya Allah itu bisa menghilangkan kita dari kejahatan dengki ataupun kejahatan sihir tadi. Masya Allah ya. Jangan lupa diamalkan itu ya. Doa zikir pagi petang, nanti kalau seandainya itu nanti dicari di Google atau mungkin dibeli bukunya. Insya Allah itu akan berguna bagi kita ya. Kalau seandainya kita mengamalkan itu, insya Allah Allah akan wafatkan kita sesuai dengan amalan yang kita lakukan tadi ya. Jadi man asya ala syai' mata alai. Bang siapa yang memiliki suatu amalan atau kegiatan yang mungkin sudah terbiasa dia lakukan, maka Allah akan wafatkan dia sesuai dengan kebiasaannya tadi. Misalnya ada seseorang yang terbiasa membaca Quran, Allah akan wafatkan dia ketika membaca Quran. Dia terbiasa pada saat
dia terbiasa mengamalkan kebiasaan tahajud, bisa jadi Allah wafatkan dia pada saat sholat tahajud tadi. Maka mungkin ini yang jadi kebiasaan kita ya, amalkan kebiasaan zikir pagi petang tadi ya kalian, insyaallah mudah-mudahan itu akan berguna bagi kita semua ya Pak, zikir pagi petang. Oke, mungkin sebelum kita tutup kita baca sama-sama lagi ya ayat dari Ta'awuz surat Al-Falaq sampai selesai. Oke ya, sudah tahu semua bagaimana hukum-hukumnya? Ada hukum nun mati ya, ada ya ikhfa tadi, qalqalahnya, kemudian gunnah musyaddadahnya. Oke, kita baca sama-sama. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, barakallah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Atau mungkin ini Ustadz, ini hukumnya gimana Ustadz? Sudah paham semua nih? Insyaallah. Alhamdulillah. Iyalah, kalian sudah menghafal surat apa sekarang kalian hafal? Lagi Al-Mudaththir. Al-Mudaththir, Masya Allah. Al-Qiyamah, Masya Allah. Sudah juz 29 semua ya. Apalagi ini sudah hafal lah tuh ya. Al-Falaq. Oke, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa khatmil Quran ya. Oke, sama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ulana hujjatan ya rabbal alamin. Oke, kita salam sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.